Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tresna Dwi Sukmantari, NPM 18160146. Saya dari Prodi PGSD 5C, STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang saya dapat di SD Negeri 1 Sumber Agung. Saya mengobservasi satu guru kelas 1 SD Negeri 1 Sumber Agung dan 2 siswa kelas 1 di SDN 1 Sumber Agung. Adapun tujuan observasi saya adalah untuk mengetahui tahap perencanaan yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru ketika mengajar. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui metode pembelajaran yang dilakukan guru untuk mengajar. Kemudian yang keempat, mengetahui media pembelajaran apa saja yang digunakan guru saat mengajar. Kemudian bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Di sini saya akan membahas tentang proses pembelajaran kelas 1 di SD Negeri 1 Sumber Agung yang dilakukan secara daring. Saya mewawancara Ibu Yuhida Sarjana Pendidikan selaku guru kelas 1 di SD Negeri 1 Sumber Agung dan 2 siswa kelas 1 yaitu Raisa Febria Jasmin dan Arya Veda Sangkala. Pada saat saya mengobservasi guru kelas 1, yang saya dapatkan adalah guru sudah menyiapkan RPP daring, sudah menyiapkan bahan ajar, serta sudah menyiapkan media sebelum pembelajaran. Media yang digunakan yaitu buku cetak, video pembelajaran, dan sesekali menggunakan media YouTube. Kemudian, pada pembelajaran daring ini, metode yang digunakan oleh Ibu Yuhida adalah metode ceramah dan tanya jawab. Pembelajaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Pada saat kegiatan awal, sesuai dengan yang ada di RPP, Ibu Yuhida membuka pembelajaran melalui grup WA, menyapa siswa-siswi, dan sebelum belajar, Ibu Yuhida biasanya menyuruh siswa untuk berdoa demi kelancaran pembelajaran pada hari tersebut. Setelah berdoa, biasanya melakukan absensi, kemudian mengaitkan materi sebelumnya dan memberi gambaran tentang pelajaran yang akan diajarkan pada hari tersebut. Kemudian pada kegiatan inti, biasanya guru mengarahkan siswa untuk membuka buku cetak yang mereka miliki dan guru menjelaskan melalui voice note. Setelah guru menjelaskan melalui voice note, biasanya siswa menyimak apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Kemudian setelah menjelaskan dan siswa menyimak, biasanya ada sesi tanya jawab yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mengetahui siapa yang sudah mengerti dan siapa yang belum mengerti. Setelah semuanya dirasa cukup mengerti, kemudian guru memberikan tugas berupa latihan yang tentang apa yang dibahas pada hari itu, dan biasanya tugas dikumpulkan melalui grup WhatsApp berupa foto apa yang dikerjakan oleh siswa-siswanya. Biasanya batas waktu yang ditentukan, karena soalnya tidak terlalu sulit, biasanya batas waktu yang ditentukan adalah sampai siang atau sore. Kemudian setelah murid mengirim hasil tugasnya, biasanya Ibu Yuhida mengoreksi apa saja yang salah untuk siswa lebih maju lagi. Kemudian karena pembelajaran daring ini semakin lama, Ibu Yuhida memiliki inisiatif untuk mengecek keaslian tugas-tugas yang murid-muridnya kerjakan, yaitu dengan seminggu sekali mengumpulkan tugas yang mereka kerjakan ke sekolah untuk mengecek keasliannya dan untuk mengevaluasi siswa juga, dan untuk memberi motivasi siswa agar tetap belajar pada masa pandemi ini. Namun pada saat mengumpulkan tugas di sekolah, harus
tetap dengan menggunakan protokol kesehatan dan tidak bergerombol. Biasanya dalam satu hari itu bisa dibagi menjadi 3 atau 4 sesi dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Kemudian apabila ada nilai yang dirasa kurang memenuhi kriteria penilaian, biasanya guru berkomunikasi kepada orang tua untuk membantu proses pembelajaran anaknya agar lebih aktif lagi dan lebih bisa mengerti apa yang guru jelaskan walaupun melalui pembelajaran daring. Kemudian pada saat saya mewawancarai 2 siswa kelas 1 SD Negeri 1 Sumber Agung, yang pertama saya tanyakan adalah apa saja sih yang biasanya dilakukan pada pagi hari sebelum memulai pelajaran. Dan Raisa Febria Jasmine ini menjawab bahwa sebelum pelajaran dia biasanya sangat semangat. Dia biasanya mandi pagi, sarapan, dan selalu tepat waktu dalam absen dan menyiapkan alat tulisnya berupa buku, pensil, buku cetak, dan handphonenya, dan tetap didampingi oleh orang tuanya. Raisa Febria Jasmine ini merupakan anak yang cukup rajin ya, karena dia mengumpulkan tugas tepat waktu, terus mengerjakan tugasnya itu tidak asal-asalan dan bukan orang tuanya yang mengerjakan, orang tuanya hanya membimbing dia dan tetap dia yang mengerjakan tugas-tugas dia sendiri. Kemudian wawancara selanjutnya yang saya tanyakan adalah bosan gak sih belajar melalui daring? Dia jawab bosan karena tidak dapat bertemu dengan teman-teman mereka, tidak dapat bermain dan hanya berpaku pada HP. Dan untuk anak segitu memang masa-masanya bermain dan ingin bermain, jadi dia merasakan bosan. Kemudian pada Arya Veda Sangkala saya tanyakan pertanyaan yang sama. Arya Veda Sangkala ini merupakan murid yang agak sedikit malas-malasan. Dia ini pada saat pagi hari menyiapkan peralatan sekolahnya seperti pensil, pulpen, buku tulis, buku cetak, dan handphone, tetapi terkadang tidak didampingi oleh orang tuanya. Nah, dan dia juga ini merupakan murid yang agak bermalas-malasan dan mengerjakan soal itu seadanya aja. Kemudian saya tanyakan lagi, bosan tidak dalam pembelajaran daring pada masa pandemi ini? Dia menjawab sangat bosan karena dia merupakan anak yang suka bermain dan sangat bosan dan merasa kalau menyempurnakan pembelajaran daring ini dilihat dari evaluasinya. Menurut gurunya dia ini kurang mengerjakan tugas tuh apa yang dia mau saja. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah dalam observasi ini yang saya lakukan di SD Negeri Sumber Agung, guru sudah cukup baik dalam melaksanakan awal perencanaan pembelajaran karena sudah mengikuti silabus dan RPP. Guru dan siswa juga sudah mulai bekerja sama, dan dengan cara guru menjelaskan dan siswa mendengarkan dan tetap harus didampingi orang tua, karena peran orang tua sangat penting sekali dalam kelangsungan proses belajar mengajar, apalagi proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Harus tetap dengan pengawasan orang tua. Kemudian mungkin perbedaan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka sangatlah berbeda sekali. Namun dalam pembelajaran daring ini kita harus terus berusaha agar siswa tetap dapat mendapatkan ilmu yang kita beri walaupun hanya menggunakan media internet saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.